โอ้ยต้องตบด้วยเร็วเร็วเร็วไปค่ะนั่นดิBanyak tingkah saat SMA. Hai Mimin sekalian, bagaimana kabarnya? Anda sehat? Oke Min, di hari yang sangat ceria ini mari bersama-sama kita berkeliling hutan Thailand sambil mendengarkan review film yang akan saya bahas kali ini bergenre horror komedi yang rilis pada tahun 2014, bercerita tentang sekelompok remaja yang baru saja lulus dari bangku SMA dan ingin melanjutkan ke jenjang kuliah. Namun mereka pesimis dengan nilai yang mereka dapatkan karena nilai mereka jauh melesat di bawah rata-rata. Oleh sebab itulah yang mendorong mereka untuk meminta bantuan makhluk gaib agar mereka lolos ujian kuliah dengan mudah. Sudah penasaran seperti apa perjalanan mereka? Langsung saja ini dia. Di suatu siang, nampak sekelompok remaja yang sedang asik bercengkrama di atas pohon sambil membahas nilai mereka yang tak satu pun dapat membahagiakan orang tua. Sambil galau, kelompok remaja itu yang saat itu diketuai oleh Nick tengah pesimis dengan nilai yang mereka raih. Sementara nilai itu mereka dapatkan dari hasil banyaknya intensitas keluyuran daripada belajar saat ujian. Satu personil mereka yang bernama Tab mengatakan bahwa jika ingin lolos ujian dengan mudah, maka mereka harus menggunakan bantuan lelembut atau makhluk gaib. Saat itu Tab memberikan testimoni bahwa satu temannya telah berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri setelah pergi berdoa ke kuil untuk meminta bantuan makhluk gaib. Tak lama kemudian datanglah Yanto yang mengembalikan bando milik James dan mengatakan bahwa James telah berangkat ke luar negeri tadi pagi untuk mengambil beasiswanya. Nick bertanya, "Lah kok kamu tahu?" "Ya iyalah, orang aku baca storynya tadi pagi," kata Yanto. Mendengar hal itu, seketika mereka tergiur dan akan mencobanya. Siang itu juga mereka bergegas untuk pergi bersama-sama menuju kuil yang dimaksud. Sesampainya di sana, langit pun sudah mulai gelap. Saat itu si bule ngomong kalau dulu ia pernah berdoa di kuil itu dan kemudian lulus ujian serta mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Kemudian Nick bertanya pada si bule, syarat apa aja yang harus dibawa untuk persembahan. Kata si bule, dulu ia membawa pakaian tradisional untuk arwah Menak dan anaknya. Menak adalah sosok arwah penunggu kuil tersebut. Akan tetapi saat itu mereka tidak membawa persembahan sama sekali alias datang dengan tangan hampa. Lalu Nick menyuruh Bill untuk mencari dupa di sekitar kuil. Awalnya Bill nggak mau, tapi karena dipaksa akhirnya Bill menuruti kata-kata Nick. Muter dan ketemulah dupa di belakang kuil. Suasana mistis semakin kental, mana banyak sesaji pula di situ. Saat hendak mengambil dupa, tiba-tiba Bill melihat sosok yang sedang jongkok di pojokan. Tanpa basa-basi, Bill lari terbirit-birit sampai nabrak tiang. Dikiranya itu adalah makhluk astral. Para teman-temannya segera datang setelah mendengar teriakan Bill. Mereka semua sangat-sangat terkejut melihat sosok yang lagi jongkok di pojokan itu. Sampai-sampai Nick yang kaget tiba-tiba spontan menendang wajah sosok itu dengan sangat barbar. Setelah dilihat-lihat, ternyata itu adalah James alias bestinya sendiri. Loh, katanya pergi ke luar negeri dapat beasiswa, kata Yanto. Ternyata James buat story tadi pagi cuma buat ngibulin Yanto aja. Setelah itu James nunjukin hasil ujiannya yang ternyata sama-sama dapat nilai 0. Lalu Nick mengembalikan bando jambul milik James dan mengajaknya berdoa bersama-sama. Kemudian Nick mengambil dupa yang ada di belakang foto Mena dan disenggollah itu foto sampai pecah dong. Tapi saat itu Nick kayak orang gak bersalah dan pergi gitu aja. Kemudian lanjut sembahyangan. Namun kali ini doa yang dipanjatkan tidak untuk dewa melainkan untuk arwah Mena. Usut punya usut, di antara ke-10 orang tersebut ternyata hanya Nick lah yang mendapatkan nilai yang memuaskan. Oleh sebab itu doa yang dia panjatkan sangat nyeleneh ketimbang teman-temannya yang lain. Saat teman-temannya memohon agar lulus ujian, Nick justru memanggil arwah Menak untuk memperlihatkan kemampuannya dan membuktikan bahwa alam gaib itu benar adanya. Seketika itu badai petir dan angin besar datang menerpa. Di belakang teman-temannya udah pada heboh nih, tapi Nick masih aja memejamkan mata. Sesaat kemudian Nick terpental dan tak sadarkan diri. Lalu teman-temannya mengajaknya untuk beristirahat sebentar hingga Nick siuman. Sesaat kemudian Nick telah sadarkan diri. Entah dapat wangsit apa tiba-tiba si Nick ini mengajak teman-temannya pergi ke suatu tempat.
Yang lebih nggak wajar lagi, tiba-tiba ada sebuah perahu yang melaju pelan tanpa pendayung dan mendekat ke arah mereka. Nick pun mengajak kesembilan temannya itu untuk menaiki perahu itu bersamanya. Tapi kesembilan temannya itu auto menolak. Mereka lebih memilih pulang daripada harus ikut bersama Nick. Saat itu James dan Bill memutuskan untuk pulang duluan. Belum juga keluar dari kuil, tiba-tiba James melihat sosok wanita yang sedang menari dengan menggunakan baju adat sendirian. James sampai gelagapan gak bisa ngomong dan langsung putar arah menghampiri Nick. Bill yang gak tahu apa-apa sampai bingung dibuatnya. Akan tetapi setelah menoleh, si Bill juga ikut gelagapan melihat wanita itu, mana tangannya melambai pula. Sambil terbirit-birit, Bill kembali menghampiri para bestinya, yang padahal wanita itu bukanlah sosok hantu, melainkan dia juga siswa SMU yang juga berdoa di kuil tersebut dengan melakukan tari persembahan. Setelah itu mereka semua akhirnya menaiki perahu itu, tapi nggak bisa jalan dong perahunya karena nggak ada yang mau mendayung. Lagi-lagi Nick memaksa James dan Bill untuk jadi korbannya. Mereka telah mendayung begitu lama sampai tangannya pegel, tapi nggak ada satupun yang tahu kemana Nick akan membawa mereka pergi. Ternyata Nick juga nggak tahu kemana dia akan membawa para bestinya. Udah diem aja, pokoknya dayung terus aja, kata Nick. Entah sampai antah barantah mana, yang jelas sepanjang mereka mendayung telah dikelilingi oleh semak belukar yang sangat gelap dan menakutkan. Tercium pula bau busuk yang sangat menyengat dan kelelawar berterbangan di mana-mana. Dari kejauhan terlihat rumah kuno seperti sudah tidak terjamah. Entah ada penghuninya atau tidak, yang pasti Nick mengajak para bestinya untuk menepi dan memasuki rumah itu. Baru saja turun dari perahu, mereka sudah disambut oleh biawak besar. Mana nggak mau pergi lagi tuh kadal. Ditambah lagi si Otong yang mules dan minta ditemenin BAB. Karena nggak ada toilet, si Otong memutuskan untuk beol di halaman. Mereka semua nggak ada yang mau nemenin si Otong, dan semua bergegas naik ke rumah kayu itu dengan menaiki tangga. Saat hendak memijakan kakinya, si James terpeleset hingga selangkangannya kehantam kayu. Saat James kesakitan, mereka bukannya nolongin nih, malah ngetawain. Mereka pun akhirnya menaiki rumah panggung itu. Kemudian Nick mendengar suara seorang wanita yang sedang kesakitan. Mereka semua sangat kaget sambil ketakutan, serta memberanikan diri untuk membuka pintu rumah itu dan menemukan seorang wanita yang akan melahirkan seorang diri. Wanita itu bergaya rambut pendek dan berjambul seperti laki-laki. Jika diamati, dandanan seperti itu mirip dandanan klasik tempo dulu, lebih tepatnya di era tahun 1900-an. Hal itu bukan tanpa alasan loh. Konon katanya wanita Thailand sengaja memperpendek rambutnya untuk menyamar sebagai laki-laki untuk melindungi diri dari pemerkosaan dan prostitusi. Begitu juga sebaliknya. Pria Thailand sering berdandan seperti seorang wanita guna melindungi istri dan anaknya dari perbudakan seks. Maka dari itu, hingga kini keberadaan transgender di Thailand sangat diakui, mengingat filosofi sejarah yang sangat kelam. Akhirnya Nick and the gang berusaha menolong wanita itu untuk melahirkan. Dengan kain seadanya, mereka membantu wanita itu agar melahirkan dengan selamat. Saking semangatnya, mereka pun ikutan ngejan saat berusaha mendorong bayinya keluar dari dalam perut. James dan yang lain berlari ke dapur untuk memasak air panas. Sementara Bill mencoba mengintip bayinya, apakah sudah dekat atau belum. Tapi sayangnya Bill gak bisa melihatnya karena si wanita ini belum pasang listrik, sehingga rumahnya begitu gelap dan minim cahaya. Si mbaknya pun ngejan sampai keluar kotoran dong. Huru-hara pun terjadi saat Yanto nemuin tokek di tangannya. Secara spontan Yanto pun melempar tokek itu lalu hinggap di muka si Entong. Orang dapur pun berhamburan ke sana kemari dan gak tahu mesti ngapain. Sesaat kemudian wanita itu terlihat lemah dan berhenti mengejan. James mencoba mendengarkan detak jantungnya yang ternyata sudah berhenti. Seketika itu James berteriak jika wanita itu telah meninggal dunia. Mereka ketakutan dan berusaha kabur dan berniat kembali ke perahu. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan seorang wanita yang akan membantu persalinan. Dia adalah Bibi Prik bersama dengan seorang anaknya. Saat Bibi Prik datang, mereka ngumpet di bawah kolong rumah panggung itu. Tanpa sengaja mereka menguping pembicaraan antara Bibi Prik dengan anaknya dengan menyebut-nyebut
menyebut nama Menak. Tanpa mereka sadari, ternyata wanita hamil itu ternyata adalah arwah Menak. Seketika itu mereka berhamburan dan lari menaiki perahu. Lagi-lagi Bill ketinggalan nih dan mencoba loncat untuk menyusul teman-temannya. Akan tetapi loncatan Bill meleset, saudara-saudara. Mereka pun ngibrit terbirit-birit sampai-sampai mendayung pakai tangannya masing-masing dan berharap bisa kabur dari tempat itu. Tapi anehnya, meskipun mendayung sampai 3 putaran, mereka pun tetap kembali ke tempat semula, alias cuman muter-muter aja. Nick yang mulai emosi tiba-tiba berteriak, mengapa hantu sialan itu tak melepaskan mereka juga. Seketika itu, cobek serta ulekan tiba-tiba melayang ke muka James dan Bill. Saat itu Nick tambah emosi dan menantang arwah Menak untuk menunjukkan kekuatannya. Tak lama kemudian hujan datang dengan derasnya, tapi cuman menerpa perahu mereka aja, sehingga membuat perahu mereka tenggelam dan mereka terguling ke air. Malam telah berganti pagi, tanpa mereka sadari mereka semua telah tergeletak di depan rumah Menak. Di sana tampak Menak yang sedang menidurkan anaknya dengan menyanyikan sebuah lagu. James yang mendengar nyanyian Menak akhirnya terbangun lebih dulu daripada teman-temannya yang lain. James yang melihatnya langsung histeris, kaki dan tangannya refleks membangunkan teman-temannya. Saking takutnya si James semakin bergerak mundur hingga terjungkal seperti ini. Tak lama kemudian mereka semua terbangun. Mereka yang ketakutan semakin bergerak mundur juga. Tapi si bule malah mencelat sendiri sambil sembunyi di belakang pintu. Saat itu Menak meyakinkan mereka bahwa dia bukanlah hantu dan masih hidup karena ditolong oleh Bibi Prik. Saat itu Menak mengajukan permintaan untuk mereka. Menak mengatakan jika mereka ingin segera pulang, maka mereka harus membantu Menak untuk mencarikan suaminya yang ada di medan perang dan telah lama tak kembali. Dan jika mereka tak menuruti keinginan Menak, maka selamanya mereka tak akan bisa keluar dari tempat itu. Dengan terpaksa, mereka pun akhirnya setuju. Saat itu Menak memberikan sebuah peta wilayah tempat suaminya berperang. Sambil menimang anaknya, Menak menjelaskan bahwa suaminya adalah seorang prajurit perang bernama Pima. Berikut ciri-ciri Pima, yaitu berkumis serta berjenggot. Sebelum berangkat, Menak menyuruh 5 anak untuk berganti pakaian. Kemudian malam harinya Nick dan kawan-kawan berangkat ke medan pertempuran untuk mencari Pima. Saat itu style mereka berubah menjadi gaya retro ala-ala tahun 1900-an. Saat sibuk membaca peta, tiba-tiba terlihat bongkahan api yang meluncur di atas kepala mereka. Ternyata itu adalah tembakan dari musuh. Mereka segera berlari untuk menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah galian tanah yang ternyata sudah ada banyak mayat di sana. Untuk memudahkan pencarian, mereka pun berganti pakaian tentara dari mayat-mayat yang ada di sana. Dengan begitu, mereka tidak akan dicurigai sebagai penyelundup dan lebih leluasa masuk ke medan perang untuk mencari Pima. Setelah menunggu beberapa waktu, peperangan pun berhenti. Kemudian mereka pun bergegas mencari Pima seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh Menak. Karena saking banyaknya mayat, mereka pun jadi puyeng. Gak mau pusing, mereka pun akhirnya mengumpulkan laki-laki seperti ciri-ciri yang disebutkan oleh Menak. Dan dikumpulkanlah itu semua laki-laki yang berjenggot serta berkumis, ya kan. Kemudian akan mereka seleksi satu persatu. Cerdas. Saat lagi sibuk-sibuknya, si James malah dituduh mata-mata gara-gara style rambutnya yang berbeda dari yang lain. Salah sendiri pakai baju tahanan. Lalu para prajurit yang mereka kumpulkan itu kemudian mereka bawa ke sebuah kuil terdekat. Kebetulan mereka bertemu dengan seorang biksu muda yang sedang berjaga. Lalu mereka meminta bantuan kepada si biksu dan mereka diizinkan masuk ke dalam kuil dengan membawa para prajurit. Kemudian mereka membaringkan para prajurit secara berjejer untuk diperiksa identitasnya. Tak lama kemudian biksu kepala datang dan menyuruh biksu muda untuk membawa Pima masuk ke dalam. Alhamdulillahnya mereka sudah saling kenal. Biksu berkata kalau Pima terluka paling parah. Saat itu Nick membangunkan Pema dan mengatakan jika Menak mencarinya. Mendengar nama istrinya disebut, Pema langsung tersadar dan membuka matanya. Di tempat lain, Menak sedang asik mengobrol dan menyisir rambut si bule. Si bule berkata kalau dia mewarnai rambutnya sebagai ungkapan terima kasih kepada Menak karena dulu telah membantunya mendapatkan beasiswa ke Inggris. Menak pun menjawab kalau dia tidak pernah melakukan apa-apa. Menurut Menak, si bule bisa berhasil karena kerja kerasnya sendiri. Menak juga heran mengapa selalu ada orang yang berdatangan ke kuilnya setiap hari. Saat itu Menak bercerita kepada si bule tentang keharmonisan rumah tangganya bersama Pima. Dahulu
dahulu mereka hidup bahagia dan saling mencintai. Sampai suatu ketika musuh datang menyerang dan Pima dipaksa untuk menjadi prajurit perang dan terpaksa harus meninggalkan Pima dalam keadaan hamil besar. Sembari mereka berdua asik mengobrol, Yanto dan Oi mencoba membuktikan apa benar Menak adalah sosok hantu atau manusia sungguhan. Konon katanya hantu bisa dilihat lewat selangkangan sementara tubuh harus jungkir balik. Nah, dipraktekanlah sama mereka. Percobaan pertama telah dilakukan dan Menak masih bisa dilihat lewat selangkangan. Udah tenang dong mereka, itu tandanya Menak beneran manusia. Karena masih belum yakin, lalu mereka mencobanya sekali lagi. Dan yang terjadi, ternyata Menak sudah nggak ada, yang terlihat cuman bule yang lagi ngaca sendirian. Saat itu mereka berdua langsung heboh, pikirannya udah kemana-mana dan mengira bahwa Menak beneran temennya Mbak Kunti, yang padahal Menak lagi ke dalam buat ngambil lampu minyak. Di lain tempat, Pema sudah mulai tersadar dari pingsannya. Di sana lukanya telah diobati oleh para biksu dengan menggunakan tumbuhan herbal. Dengan tubuh yang masih lemah, Pema membangunkan Nick untuk menanyakan kondisi istrinya di desa. Kemudian Nick dan para bestinya mengantarkan Pema pulang untuk bertemu dengan istrinya di rumah. Setelah sampai, Tep langsung membangunkan Mena dan mengabarkan jika suaminya telah sampai di rumah. Saat bertemu, mereka saling berpelukan dan lanjut masuk kamar. Saat itu Nick and the gang berencana untuk mengintip dari luar, dan betapa tergejrotnya mereka kala melihat tubuh Menak yang seketika berubah menjadi bangkai. Warna kulitnya pun telah berubah menjadi hitam sangat gosong. Namun sayangnya Pema belum menyadarinya. Saat itu Nick dan teman-temannya memanfaatkan situasi. Selagi Pema dan Mena bericik-iwir di kamar, mereka pun berencana untuk segera kabur dari tempat mengerikan itu. Mereka berlari ke tepian sungai, namun tak ada perahu yang terparkir di sana. Akhirnya mereka mencari ke pemukiman warga sekitar untuk meminjam sebuah perahu. Dengan menggunakan lampu minyak, mereka berjalan menyusuri desa itu. Setelah sampai di pemukiman warga, mereka tak melihat satupun ada orang yang berada di luar rumah. Suasana desa itu cukup sunyi dan hening mencekam, seperti desa yang tak berpenghuni. Dari kejauhan mereka melihat seorang wanita yang berlari bersama anaknya. Awalnya sempat takut juga, jangan-jangan wanita itu adalah hantu. Wanita itu berkata mereka akan pergi dari tempat itu karena tak kuat selalu diganggu oleh hantu Menak setiap malam. Saat itu terlihat juga warga lain yang juga berbondong-bondong untuk mengungsi ke desa lain yang lebih aman. Sementara Nick dan teman-teman masih terus mencari perahu yang bisa mereka gunakan. Akhirnya mereka mendapatkan satu perahu yang terparkir di salah satu perumahan warga. Dengan segera mereka menaikinya dan secepatnya meninggalkan tempat itu. Saat itu mereka berusaha mendayung sekuat tenaga, tapi perahu itu sama sekali tak bergerak, seperti ada yang menahan. Sesaat kemudian terdengar suara wanita yang bertanya, "Hendak pergi kemana kalian?" Dan ternyata itu adalah Menak dong. Dengan spontan mereka ngibrit mendayung menjauhi perahu Menak. Di lain tempat, Bibi Prik dan anaknya hendak pulang ke rumah melalui jalan pintas di tengah hutan. Di tengah hutan, Bibi Prik bertemu dengan Pima yang sedang mencari istrinya. Bibi Prik mencoba menjelaskan jika Menak sebenarnya telah meninggal. Pima pun tak percaya dengan perkataan Bibi Prik. Pima berkata tak segan-segan akan mencelakai mereka jika mereka berani berbohong. Anak Bibi Prik mencoba meyakinkan Pima jika mereka menyaksikan sendiri bagaimana Menak meninggal. Bulu kuduk pun semakin bergidik ketika melihat bayangan Menak yang nongol di jendela rumahnya. Kemudian Bibi Prik secepatnya pergi dan meninggalkan Pima. Setelah sampai di rumah, Bibi Prik sangat-sangat terkejut melihat sosok Menak yang sedang duduk di rumahnya. Saat itu juga Bibi Prik terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Anak Bibi Prik sangat terpukul dan berlari sambil menangis serta berkata bahwa Menaklah yang membunuh ibunya. Anak Bibi Prik berlari tanpa melihat jalan dan akhirnya terjatuh dan nyungsep di kotoran kerbau. Tak lama setelah itu Nick dan teman-temannya telah kembali ke rumah Menak lagi. Mereka terkaget setelah melihat anak Bibi Prik yang mukanya menakutkan karena terkena kotoran kerbau. Mereka mengira kalau itu adalah hantu. Untuk membuktikan kalau itu manusia, salah seorang dari mereka mendorong James hingga mukanya menyentuh muka si mbak-mbak yang penuh kotoran hewan. Sambil merasa jijik, si James mengatakan kalau benar itu adalah manusia. Masih dalam rangka ketakutan, dengan spontan James menendang tubuh si mbak itu dan mengajak yang lain kabur dari tempat itu. Niatnya mau kabur melarikan diri, malah ketemu sama hantu yang asli. Tanpa disuruh pun mereka ngibrit kembali ke rumah Menak lagi.
Pagi harinya mereka terbangun oleh tangisan anaknya Menak yang begitu keras. Mereka hendak melihat isi ayunan itu yang ternyata berisi bayi lucu dan mungil. Kemudian bayi itu menjulurkan tangannya yang sangat panjang seperti minta digendong. Setelah itu Pemak terbangun karena suara teriakan mereka. Sambil mengayun-ayun bayinya, Pemak bertanya, pergi kemana saja mereka? Mengapa semalam tidak terlihat? Menak yang mendengarnya langsung memberikan kode isyarat pada mereka agar tidak membocorkan rahasia bahwa sesungguhnya ia telah meninggal. Menak berharap mereka dapat tinggal di sana 1 hari lagi. Katanya Pemak dan Menak akan membuatkan makanan lezat untuk mereka malam ini. Rencananya hari ini Pemak akan memetik sayuran di ladang. Pemak menawarkan siapa yang akan ikut dengannya pergi ke ladang untuk memetik sayuran. Sontak semuanya tunjuk jari mau ikut ke ladang. 4 orang anak berhasil kabur ikut ke ladang, sedangkan 6 yang lain diberi tugas untuk menjaga bayi Menak. Saat berada di ladang, mereka berusaha menjelaskan kepada Pemak bahwa sebenarnya istrinya sudah meninggal dan jadi arwah keliaran alias hantu. Tak lama kemudian, setelah itu tetangganya datang ke ladang dan mengabari bahwa Bibi Prik telah meninggal dunia tadi malam. Lelaki itu menuduh Menak sebagai penyebab kematian ibunya. Saat mendengar hal itu, Pemak pun terpancing emosi serta menodongkan sebilah golok ke depan tetangganya itu. Lelaki itu juga sangat emosi dan memukuli Pemak sampai jontor. Di sela-sela pertengkaran itu, tetangganya pun mengungkapkan bahwa sebenarnya Menak telah tiada. James dan yang lain mencoba menyadarkan Pemak bahwa Menak telah meninggal, tapi Pemak malah emosi dan memukuli mereka. Karena sudah jengkel, nanti malam Nick akan membuktikan bahwa Menak sudah menjadi hantu. Setelah itu malam pun tiba. Ini saatnya mereka mempersiapkan pesta sesuai rencana. Untuk memeriahkan suasana, mereka pun merubah gaya rambut Pemak menjadi ala-ala retro Thailand yang membuat Menak auto pangling. Saat itu, James dan 1 orang disuruhnya membantu Menak untuk membuat sambal, sedangkan ke-8 lainnya ikut bersama Pemak untuk membakar ikan. Saat itu mereka bukannya membakar ikan, tetapi malah bisik-bisik di bawah kolong rumah. Nick berkata kalau dia pernah menonton film Menak. Konon katanya, hantu Menak dapat menjulurkan tangannya sangat panjang saat hendak mengambil sesuatu. Dan mereka pun menunggu di bawah teras rumah sambil berharap ada sesuatu yang jatuh. Dan benar saja, tanpa disengaja jeruk yang akan diperas oleh Menak terjatuh alias menggelinding ke tanah. Tapi ternyata Pemak justru dikagetkan oleh jeruk itu dan mengakibatkan kepalanya terbentuk sehingga membuatnya pingsan. Jadi Pemak pun gak bisa melihat Menak menjulurkan tangannya saat mengambil jeruk itu. Setelah Menak selesai menjulurkan tangannya, Pemak pun justru tersadar dan dengan entengnya Pemak mengatakan, "Lawang istriku bukan hantu kok, ente-ente pasti salah lihat nih." Lalu Pemak pun keluar dari kolong rumah panggung itu. Kemudian Pemak teringat saat biksu menasehatinya kemarin. Kata biksu, jika ia ingin melihat wujud asli istrinya, maka ia harus menungging dan melihat istrinya dari selangkangan. Gak pakai lama, Pemak langsung mencoba cara itu. Dan benar saja, saat Pemak menungging, nampak rumah Menak yang sangat kumuh penuh dengan sampah dedaunan. Dan seperti lama tak terurus. Rupanya resep dari sang biksu benar-benar mustajab. Kala itu Pemak sangat-sangat terkejut sampai nyebur ke sungai. Kala itu Menak sangat murka karena kini suaminya tahu kalau dia adalah hantu. Seperti biasa, cobek serta ulekan kembali melayang hingga mengenai kepala dan Pemak pun pingsan. Menak juga sangat marah dan muak kepada tingkah anak-anak SMA itu. Refleks Nick pun meminta James dan Bill untuk menari menghibur hati Menak. Sementara mereka bergoyang, si bule dan teman-teman berusaha mengamankan Pemak. Semua berusaha lari dari hantu Menak. Si Bill lagi-lagi ketinggalan. Pantatnya pakai nyungsep lagi ke keranjang. Mana nggak bisa lepas lagi Min. Semuanya mencoba lari menuju kuil terdekat. Bill mencoba menyusul belakangan sambil membawa atribut pantatnya yang belum juga lepas. Setelah melihat teman-temannya, Bill pun teriak sampai nangis minta dilepasin dari keranjang itu. Kemudian mereka masuk ke kuil itu dan gabung sama para biksu untuk berdoa. Pemak pun memanggil biksu ketua dan mengatakan jika kini ia percaya bahwa Menak telah meninggal.
Saat itu mereka langsung membentuk formasi untuk melindungi Pema. Sementara itu Menak sudah standby di luar kuil untuk memantau pergerakan mereka. Sementara trio Wek-Wek bersembunyi di kuil kuno yang sudah nggak kepakai. Nick, James, dan Bill berpikir jika Menak tak akan berani masuk ke tempat suci itu. Tapi dugaan itu salah saudara-saudara, karena ternyata Menak bukannya takut, tapi malah leluasa menyerang mereka. Lagi-lagi Menak menjulurkan tangan panjangnya untuk menangkap mereka. Tapi Nick justru mengikat tangan itu ke tiang kuil, sehingga Menak kesulitan untuk melepasnya. Sementara tangan Menak terikat, mereka memanfaatkan momen itu untuk buru-buru kabur. Di tempat lain, anak laki-laki Bibi Prik membawa seorang dukun untuk menyegel arwah Menak. Bersama para tetangga yang lain, mereka menyusuri hutan untuk pergi ke makam Menak. Sesaat kemudian, Nick, James, dan Bill menyusul teman-teman pergi ke kuil. Mereka memberitai para biksu bahwa arwah Menak sedang berkeliaran. Semua bergidik ketakutan termasuk para biksu. Tak lama kemudian, hantu Menak turut hadir di kuil itu. Seisi kuil mulai heboh karena Menak sudah mencok di atap sambil berdiri terbalik. Menak meminta agar suaminya kembali kepadanya. Nick dan teman-teman spontan masuk ke formasi para biksu untuk ikut berdoa. Biksu memberi pengertian kepada hantu Menak jika dunianya kini berbeda. Biksu juga menegaskan untuk melepaskan suaminya agar hidup sebagai manusia pada umumnya. Tapi Menak justru murka dan mengancam akan membunuh mereka semua jika berani memisahkan dia dan suaminya. Tak lama kemudian, seorang warga datang ke kuil untuk memberitai biksu jika anak Bibi Prik membawa seorang dukun sakti untuk mengusir Menak. Dalam sekejap hantu itu pun menghilang entah kemana. Sang dukun pun memberi sebuah jimat untuk dikalungkan ke anak Menak. Anak Bibi Prik pun meluncur ke rumah Menak untuk mengambil bayinya. Tapi si kesulitan karena si bayi menangis terus dan mengamuk. Sementara warga yang lain ditugaskan untuk membongkar kembali makam Menak dan menunggu di sana bersama sang dukun. Sementara biksu ketua telah menghubungi biksu profesional cabang Bangkok untuk segera datang ke desa itu. Dukun dan para warga telah selesai membongkar makam Menak. Anak Bibi Prik juga telah berhasil membawa bayi Menak. Setelah semuanya komplit, acara pun dilanjutkan dengan menyegel arwah Menak. Saat mantra dibacakan, angin pun berhembus sangat kencang mobat mabit tak karuan. Pemak sempat berontak karena gak tega melihat anaknya dijadikan ajang ritual. Pemak pun ditahan warga agar tidak mengganggu proses ritual. Bersama biksu, anak-anak yang lain membacakan doa di balik pohon. Tak lama kemudian jasad Menak berwujud seperti manusia. Tapi biksu malah lari ketakutan. Sementara itu Nick, James, dan Bill membantu Pemak untuk melawan anak buah si dukun. Tapi anak Bibi Prik justru menghajar Pemak dan mengancamnya dengan sebilah golok. Saat itu si dukun hendak membelah kepala Menak dengan sebilah golok. Namun hantu itu justru bangkit dan mengutuk si dukun. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba si dukun itu mengarahkan golok yang ia bawa ke perutnya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, Menak pun berhasil membungkus tubuh si dukun dengan rotan dan membuangnya ke sungai. Warga kampung pun sangat emosi serta membakar rumah Menak hingga terlalap api. Saat itu juga Menak muncul sambil menggendong bayinya. Nak mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan hal jahat pada siapapun. Kala itu Menak sangat-sangat murka dan mendatangkan angin besar yang membuat api berterbangan ke arah warga. Warga pun berlari berhamburan. Saat itu dukun dan para anak buahnya berhasil dilumpuhkan. Nick membantu Pemak untuk mengubur kembali jasad istrinya. Setelah itu biksu kepala datang hendak mensucikan arwah Menak. Saat itu pun jasad Menak terbangun dengan menggendong anaknya. Dia berkata kepada biksu bahwa ia tidak pernah mengganggu siapapun juga. Tapi semua warga terus saja memusuhi dia dan anaknya. Kini Menak sangat bersedih karena rumahnya telah habis dibakar massa. Menak mengatakan hanya satu keinginannya, yaitu bisa terus bersama suaminya, tidak lebih dari itu. Biksu menegaskan jika selama ini arwah Menak telah menanggung banyak karma buruk, serta Menak dan Pemak telah hidup di tempat yang berbeda dan tidak semestinya jika arwah dan manusia bisa hidup bersama. Kemudian biksu menyuruh Pemak untuk mendekat ke makam Menak. Nak mengatakan jika gini mereka tidak bisa saling bersama lagi. Saat itu Pemak tak bisa menahan tangisnya. Menak berpamit jika ia harus mengabdi kepada Buddha untuk menghapus karma buruknya, sehingga ia dapat bereinkarnasi kembali. Pemak pun menangis melepas kepergian istrinya. Ia berkata bahwa tetap ingin menjadi pasangan hidupnya di kehidupan yang akan datang. Saat di ujung perpisahan, mereka teringat kembali memori di mana saat mereka hidup bersama dulu. Setelah mengucapkan kata pisah, kemudian biksu meminta Pemak untuk ikut bersamanya mengabdi kepada Buddha. Sontak Pemak pun bertanya-tanya kenapa ia harus ikut. Saat itu juga biksu menyuruh Pemak untuk kembali mengingat semua kejadian yang telah dia alami. Bahwasanya Pemak telah tertembak berulang kali saat di medan perang.
Bersama biksu, Entong dan Yanto membuka kembali jasad Pemak yang sudah dibungkus oleh rotan. Pemak menangis sejadinya setelah melihat jasadnya tak bernyawa lagi. Kemudian arwah Pemak menghilang seperti cahaya. Saat hendak kembali ke makamnya, Nik mewakili para teman-temannya yang lain menyampaikan maafnya kepada Menak karena selama ini mereka telah kurang ajar padanya. Lalu Menak berpesan kepada mereka untuk berhati-hati saat pulang ke rumah nanti. Saat hendak berbaring, Bill kembali meminta Menak untuk membantunya saat ujian. Tapi Menak tak bisa membantunya. Menak berkata, ia harus melakukan dengan usahanya dan kerja kerasnya sendiri. Menak juga berpesan agar mereka giat dalam belajar. Setelah itu Menak mulai berbaring dan jasadnya berubah seperti mayat yang mengering. Kemudian mereka meminta izin kepada para biksu untuk pulang ke dunia nyata dan biksu pun mempersilahkan mereka pulang. Mereka pun sangat heboh dan berjoget ria. Sesaat kemudian mereka berlari menuju ke tepian sungai dan terlihat ada sebuah perahu yang menjemput mereka, sama seperti saat pertama kali mereka datang ke desa itu. Setelah kelelahan mendayung semalaman, mereka pun tertidur di atas perahu hingga esok pun tiba. Saat terbangun, penampilan mereka pun masih berbarut setel zaman kuno sehingga menjadi pusat perhatian penduduk kota Bangkok. Tapi saking senengnya mereka pun tak peduli dan langsung naik bus menuju rumah masing-masing dan film pun tamat. Nah, dari sini kita bisa belajar nih Min, simple aja. Kalau pengen berhasil ya usaha dengan sungguh-sungguh, bukannya minta bantuan makhluk gaib. Dan satu lagi, jangan pernah bercanda berlebihan, apalagi di tempat-tempat sakral ya. Oke, gitu aja review kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Di Candi Film pamit undur diri. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di review berikutnya. Bye-bye.